Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo semua. Perkenalkan, nama saya Eka Liovani. Jadi di sini saya akan membahas tentang anak cibi atau cerdas istimewa berbakat istimewa. Nah, tahukah kalian apa sih itu anak cibi? Jadi, anak cibi adalah anak yang memiliki kemampuan dan intelijensi di atas rata-rata atau dapat dikatakan sebagai anak yang mempunyai daya kreativitas yang tinggi. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi ciri-ciri dan contoh anak jenius, anak gifted, dan anak superior. Nah, anak jenius mempunyai arti anak yang memiliki tingkat intelijensi yang tinggi, IQ-nya itu 140 ke atas. Istilah ini juga dipakai terhadap seseorang yang memiliki bakat kemampuan luar biasa. Lincah dan cantik, Bella Devyatkina juga pernah jadi bahan perbincangan setelah tampil di acara TV Rusia. Acara yang menampilkan orang-orang hebat, dan Bella yang menguasai 7 bahasa ini pantas menjadi tamu. Menariknya, karena beberapa kali pihak acara memberikannya tes rumit dan bisa ia lewati dengan sempurna, seperti bermain-main dengan para native speaker. Di bagian bahasa Inggris, Bella diminta untuk membaca pertanyaan di layar dan menjawabnya. Di bagian bahasa Prancis, ia diminta untuk menunjuk warna hijau dan ia pun berhasil. Begitu seterusnya. Tiap penutur asli memintanya menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tantangan. Di lain sesi, ia diminta untuk membaca buku dongeng dalam 7 bahasa. Nah, salah satunya adalah bahasa Jerman. Bahkan ya, ia diundang khusus oleh acara TV Cina. Karena media di negeri tirai bambu itu terpesona dengan kemampuan bahasa Mandarin Bella. Selanjutnya yaitu anak gifted. Anak yang dianggap gifted biasanya memiliki kecerdasan di atas rata-rata dalam berbagai area seperti intelektual, kreativitas, atau keterampilan akademis tertentu. Kabupaten Ponorogo, ada 2 orang anak kembar berbakat luar biasa di bidang IT, namun mereka minim dukungan. Dufa Balthazar Reyhan dan Arik Balthazar Reyhan, kedua bocah yang lahir pada 22 Oktober 1994 itu anak dari pasangan Didik Azam Rahmansyah dan Murdia Ningsih. Meski sejak kecil berbakat luar biasa, kedua anak istimewa ini tidak serta-merta tanpa masalah. Semasa duduk di bangku sekolah dasar, keduanya harus pindah sekolah hingga 3 kali. Perlakuan tidak menyenangkan di sekolah lanjutan semakin menambah trauma kedua anak ini. Mereka pun memilih menyelesaikan jenjang pendidikan setara SMA melalui jalur non-formal. Bahkan di kampungnya sendiri, keduanya sering dibuli oleh para tetangga dan lingkungan. Hingga kedua bocah ini tidak mempunyai teman-teman bergaul selayaknya. Terkait kasus hukum dengan pihak Pandi yang mereka hadapi, kedua bocah ini mengaku tidak tahu jika perbuatannya telah melanggar hukum. Arik pada saat berusia 15 tahun itu berarti tahun 2010 ya. Anda berdua ini berhasil meretas sebuah perusahaan domain begitu. Bagaimana awal ceritanya? Awal ceritanya saya itu belajar dari sebuah situs luar negeri dengan menggunakan software pengembangan bahasa pemrograman sendiri. Apa yang ingin Dufa ketahui? Di situ bisa membuat atau mendaftarkan sesuatu tanpa melalui prosedur atau gratis gitu. Kalau Arik perannya bagaimana? Kalau saya dulu belum bisa nge-hack, jadi saya ngikutin Dufa. Tapi Dufa atau Arik sadar tidak bahwa meretas adalah perbuatan yang justru tidak legal begitu? Tidak sadar kalau di situ ada peraturan dan dilarang dalam undang-undang negara. Awal ketertarikan Dufa dan Arik pada dunia IT itu bagaimana? Saya itu kan pertama kan jualannya itu VCD. Dufa bicara pada saat Dufa SD kelas 1 ya? Iya, di situ ada komputer. Saya mau nyoba tapi dilarang oleh ayah saya. Kalau di catatan nih Arik maupun Dufa ini paling senang katanya kalau misalnya ada orang yang bongkar komputer dan kebetulan teman ayah punya usaha servis komputer Ya, begitu benar. ya, ikut membongkarnya atau bagaimana? Lihat sampai malam. Dan kayaknya itu seru
ikut dibongkar, apa mencari tahu bentuknya seperti apa gitu. Tapi nggak bisa ngebalikin lagi. Jadi tetap berantakan. Iya. Ingat tidak Arik waktu itu sering membongkar selain komputer, sering membongkar mainan apa saja? Speaker, mainan anak-anak. Semua yang bisa dibongkar ya Arik ya? Bukan. Oke. Nah, saya ingin kembali ke tahun 2010 ya. Sebenarnya sesulit apa sih meretas sebuah situs perusahaan? Sebenarnya sih nggak sulit ya meretas. Jika tahu suatu sistem komputer atau operasi sistem, aksesnya mungkin bisa meretas atau cari kelemahan di titik-titik tertentu atau dengan cara menggunakan sumber lain. Oke, berarti tidak sulit ya untuk seorang Dufa yang saat itu berumur 15 tahun gitu. Sepertinya kegiatan Dufa maupun Arik semua terkait dengan IT, dengan komputer. Berapa lama waktu yang Dufa habiskan kalau ada di depan komputer? Mbak, sampai lupa waktunya, nggak tahu. Udah tidak ada jam-jaman ya? Saking fokusnya kepada perangkat tersebut. Ayah ibu tidak keberatan? Ini anaknya nih di depan komputer terus begitu. Marah Mbak, marahnya waktunya mandi, udah maghrib juga belum mandi, sering marah-marah. Tapi kalau udah di depan komputer tuh lapar tidak terasa begitu ya? Iya, rasanya ini seperti sampai itu. saya kena telat makan. Telat makan terus? Iya. Salah siapa tuh? Saya sendiri. Baik, awal masa SD ya, kelas 1 SD ini Dufa dan Arik ini pindah sampai 3 kali. Iya. Pertama sekolah di SD 1 Sumoroto di Kauman Ponorogo. Iya. Nah itu harus pindah ke SDN 2. Dufa ingat kenapa harus pindah SD waktu itu? Sering dipukul sama teman saya, dipukul sampai berdarah, terus sering dilempar penggaris kayu oleh ibu gurunya. Kenapa waktu itu? Kalau ditanya kenapa, saya nggak ingat. Selanjutnya yaitu anak superior. Anak-anak yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi atau superior dalam bidang akademik dengan skor IQ pada tes intelijensi menunjukkan angka mulai 120 hingga 129. 77 ditambah 75 ditambah 43 dikurangi 24 ditambah 97. 413. Belum selesai aku pun. Saya pause lagi. Oh, kamu sudah habis? Iya. Padahal pertanyaan belum aku jawab loh, belum aku selesaikan. Ditambah lagi 55 kurang 23 tambah 56 tambah 41 berapa? 413. Dia memang jangan telepon Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat ya.